Balap motor World Superbike digelar di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat hingga 21 November 2021 mendatang. Dan hari ini para pembalap ini menjalani free practice untuk bisa mengenali dan adaptasi sirkuit. Kita akan langsung terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Albi Pratama di kawasan sirkuit Mandalika NTB. Selamat malam Albi. Albi, hari ini para pebalap ini menjalani free practice. Tadi bagaimana jalannya dan apa nih komentar dari para pembalap terkait dengan sirkuit yang ada? Selamat malam Mayfrey, benar sekali hari ini gelaran World Superbike 2021 memang sudah digelar ataupun dibuka untuk pertama kalinya. Walaupun hari ini memang belum sesi balapan, hanya baru sesi latihan bebas ataupun free practice, tetapi ini sudah bisa memberikan gambaran ataupun atmosfer bagaimana rasanya menonton acara motorsport secara langsung dari sirkuit internasional Mandalika seperti itu. Dan ini bisa menjadi salah satu pengalaman yang menarik khususnya bagi warga yang memang tinggal di sekitar Mandalika sendiri karena untuk pertama kalinya mereka akhirnya bisa menonton acara World Superbike secara langsung. Walaupun tidak semuanya kebagian tiket, beberapa diantaranya juga harus menonton dari tempat saya melaporkan saat ini dan juga tadi didampingi oleh beberapa petugas ataupun aparat kepolisian dan juga TNI, tetapi masyarakat cukup antusias untuk menontonnya seperti itu. Hari ini sendiri ada 2 kali sesi latihan bebas yang digelar. Yang pertama adalah free practice pertama yang digelar mulai pukul 9 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah seperti itu, mulai dari Asian Talent Cup, lalu World Supersport 600cc dan juga World Superbike 1000cc, dan kemudian dilanjutkan dengan sesi latihan bebas kedua yang dimulai sejak pukul 1 sampai dengan pukul setengah 4 waktu Indonesia Tengah sendiri. Dari sesi latihan bebas tersebut memang belum bisa diperkirakan siapa yang nantinya akan menjadi juara ataupun pemenang di sirkuit ini karena memang sesi latihan bebas difokuskan untuk mengenali sirkuit dan juga kemudian melakukan adaptasi dengan medan yang baru, benar-benar baru. Jadi semua rider yang terlibat dalam event World Superbike di tahun 2021 ini sama sekali belum pernah mencicipi bagaimana rasanya mengelilingi sirkuit yang memiliki panjang total 4,3 km ini. Ditambah lagi sirkuit Mandalika secara spesifikasi ini memiliki tikungan yang lebih banyak, Mayfrey, jika dibandingkan beberapa sirkuit-sirkuit motor balap internasional. Kalau misalnya beberapa sirkuit yang sebelumnya sudah ada itu ada sekitar 14 sampai 15 tikungan saja, tapi kalau di Mandalika ini memiliki tantangan yang lebih banyak, di mana tikungannya ada 17 ini terbagi dari 11 tikungan ke kanan dan juga 6 tikungan ke kiri. Ditambah lagi juga ada informasi yang kami dapatkan dari official World Superbike sendiri bahwa dengan adanya sirkuit baru ini tentu juga ada teknik-teknik baru yang harus dilakukan oleh sejumlah riders. Apalagi karakter sirkuit ini sendiri adalah karakter sirkuit dengan tikungan yang begitu cepat tetapi menjelang masuk ke area finish yaitu tikungan 15, 16, dan 17 yang persis ada di belakang saya. Memang malam ini tidak terlihat karena sirkuit Mandalika ini adalah sirkuit yang diperuntukkan untuk day race alias diperuntukkan untuk siang hari. Tetapi di tikungan tersebut yang memang memiliki corak batik dari suku Sasak sendiri menjadi salah satu tikungan tersulit yang harus dihadapi oleh para rider. Jadi adaptasi yang dilakukan diantaranya adalah untuk menguasai tikungan tersebut, 3 tikungan sekaligus yaitu tikungan 15, 16, dan 17 harus benar-benar bisa dikuasai. Kemudian mereka juga harus melakukan akselerasi setelah keluar dari tikungan untuk menuju ke garis finish dengan panjang trek lurus mencapai sekitar 700 meter. Ditambah lagi beberapa rider juga mengaku kegerahan ataupun kepanasan dengan iklim yang ada di Indonesia khususnya di Pulau Lombok ini. Mereka beberapa di media sosial terlihat ini merendam badan mereka setelah melakukan sesi latihan bebas di bak mandi yang dibawa khusus ke dalam pedok seperti itu karena mereka merasa suhu yang cukup panas. Ditambah lagi selain cuaca juga mesin mereka juga panas dan mereka juga harus menggunakan wearpack yang begitu tebal berbahan kulit yang tentu ini harus menjadi adaptasi tersendiri karena memang kalau misalnya kita melihat totalnya di kawasan iklim tropis ada 3 sirkuit yang memang memiliki cuaca yang sangat panas. Yang pertama adalah sirkuit yang ada di Malaysia yaitu Sepang International Circuit, lalu sirkuit yang ada di Thailand yaitu Chang International Circuit, dan ketiga adalah sirkuit Mandalika ini. Jadi selain bagaimana cara mereka secara teknis berakselerasi, mengerem, mereka juga harus beradaptasi dengan cuaca dan juga bagaimana dengan karakteristik sirkuit ini sendiri. Tetapi saya kalau misalnya tadi melihat sangat antusias, atmosfer menonton motor balap yang memiliki kelas internasional ini sungguh
pengalaman yang baru bagi saya tersendiri dan juga tentunya dengan orang-orang yang ada di sini, apalagi Indonesia menjadi tuan rumah World Superbike di tahun 2021. Begitu, Mayfrey. Ya, Albi, menarik sekali antusiasmenya dan semangat Albi juga dan juga orang-orang di sekitar sana terpancar melalui laporan yang baru saja Albi sampaikan. Besok agendanya akan apa? Karena ini akan digelar sampai lusa begitu. Untuk besok dan lusa apa yang akan dihadapi para rider ini di sirkuit Mandalika? Ya, Mevri, untuk hari Sabtu besok sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 sampai dengan 21 November ini akan menjadi hari-hari yang paling seru bisa dikatakan seperti itu. Karena memang besok adalah event sebenarnya dimulai, karena besok ada Super Pole atau babak kualifikasi di mana nantinya dari babak kualifikasi ini para pembalap bisa menentukan mereka akan start di posisi keberapa ketika memulai balapan di race pertama. Karena memang untuk Superbike sendiri jika dibandingkan dengan MotoGP memiliki balapan yang lebih banyak. MotoGP hanya melakukan 1 kali kualifikasi dan juga 1 kali balapan, sedangkan untuk Superbike ini lebih kompleks. Di hari Sabtu nanti ada kualifikasi, lalu balapan pertama. Di hari Minggu juga ada kualifikasi kedua dan juga balapan kedua. Total keseluruhan jika satu pembalap bisa menyapu bersih seluruhnya, berhasil mencetak waktu tercepat ataukah finish pertama, maka ada 62 poin yang harus mereka kumpulkan seperti itu. Sehingga kompetisi yang terjadi di kejuaraan Superbike benar-benar lebih menantang walaupun secara track hanya ada 13 trek saja sepanjang tahun 2021 yang akan mereka jalani seperti itu. Jadi besok kita akan melihat siapa yang akan menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi, karena memang saat ini ada 2 pembalap yang sedang memperebutkan siapa yang akan menjadi juara dunia. Yang pertama adalah pembalap dari Pata Yamaha, Toprak Razgatlioglu dari Turki, dan yang kedua adalah Jonathan Rea dari Kawasaki Team Racing. Nah, kedua orang ini juga ketika melakukan sesi latihan bebas tadi, terlihat Toprak berturut-turut selama sesi latihan bebas mencetak catatan waktu yang lebih cepat selalu nomor urut pertama dari 2 sesi latihan bebas, sedangkan Jonathan Rea walaupun di sesi pertama ini berada di posisi ke-11 dari catatan waktu karena memang ada kendala dari mesin, tetapi di sesi latihan bebas kedua Jonathan Rea berhasil mencatatkan waktu tercepat kedua di bawah Toprak, sehingga bisa dilihat bagaimana persaingan atau rivalitas dari 2 pembalap ini untuk kemudian besok membalap di event yang sesungguhnya kita akan menyaksikan bersama-sama dari sirkuit Mandalika. Begitu, Mayfrey. Baik, kita akan sama-sama menyaksikan siapa nanti kira-kira yang podium ya. Terima kasih banyak atas laporan Anda yang sangat komprehensif dan sangat membuat kita ingin langsung ke Mandalika ya untuk menyaksikan juga langsung. Itu tadi Albi Pratama dan juga Roby Bahtiar yang melaporkan langsung dari Nusa Tenggara Barat. Selamat kembali melanjutkan tugas Anda, Albi.